Oke, selamat siang ya. Banyak yang bingung ya mengenai bohlam yang saya tawarkan. Lebih baik mana? Lebih baik ini, lebih baik itu. Nah, kita di sini akan membandingkan dua buah bohlam yang istilahnya akan menjadi jagoan kita ya, produk dari Juragan Lampu. Oke, kita perkenalkan dulu, nanti Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Jadi banyak yang bertanya dusnya seperti apa? Dusnya seperti ini ya. Jungki Wenas Juragan Lampu. Oke, Anda bisa beli barang ini, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, nanti saya kasih linknya melalui WhatsApp ya. Kenapa saya butuh Anda WhatsApp dulu supaya saya tahu Anda beli buat mobil apa. Jangan Anda main beli sendiri, Anda klik beli. Ya, memang Anda pintar. Jangan main klik beli. Barang sampai kita sudah kirim sesuai apa yang Anda order, barang sampai tahu-taunya tidak bisa dipasang karena salah tipe. Yang salah siapa? Yang salah tetap pedagangnya, bukan pembelinya. Padahal pembeli yang salah klik beli. Mau nggak mau, nggak bisa pasang kan, di retur. Yang rugi siapa? Anda rugi ongkos kirim, saya pun rugi ongkos kirim 2 kali. Padahal kesalahan di Anda. Makanya kenapa saya minta Anda WhatsApp dulu. Bukannya saya tidak mau membagikan link. Anda bisa cari saya Juragan Lampu Jungki Wenas di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Bisa. Tetapi saya minta Anda WhatsApp dulu supaya menghindari hal-hal yang tidak perlu. Karena yang kaya nanti siapa? Yang kaya adalah ekspedisi, bulak-balik ongkos kirim itu mahal, Bro. Ya, seperti itu. Jadi ada yang berkomentar bahwa saya tidak mau memberikan link Tokopedia, saya menggiring si bos transfer BCA aja, hati-hati ditipu oleh Juragan Lampu. Ya, ada yang berkomentar seperti itu. Saya tidak mau menipu Anda lah. Kalau saya mau menipu Anda, saya tidak mungkin men-share nomor handphone saya, tidak mungkin men-share alamat saya. Ya, alamat saya di Grogol, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Anda mau datang, silakan. Ya, yang penting janji waktu dulu. Oke ya. Eh, saya kalau ngomong to the point, belak-belakan. Jadi jika Anda merasa keberatan, ya nggak usah nonton. Saya juga tidak merasa. Banyak juga yang WhatsApp ke saya, Pak, saya followernya, saya minta diskon ini itu. Ya, saya berusaha yang terbaik buat Anda. Ada harga, ada kualitas, intinya seperti itu ya. Oke, kita akan mereview dua buah sih bohlam perbandingan ya. Bohlam ini adalah mereknya Juragan Lampu dua-duanya, satu tipe JL55, yang satu JL3 sebenarnya. Nah, banyak orang yang menjual mengikuti nama-nama saya. Mereka tidak kreatif ya. Mereka tidak kreatif. Bikinlah merek sendiri ya. Banyak pedagang mengikuti merek saya, tipe saya ya, buatlah merek sendiri supaya Anda kreatif ya. Jangan nebeng merek orang lain, jangan nebeng tenar merek orang lain. Seperti knalpot di Purbalingga banyak banget meniru merek Akrapovic, Yoshimura, Terminoni, segala macam ya, banyak sekali. Bikinlah merek Anda sendiri supaya Anda bisa go internasional, supaya Anda bisa terkenal merek Anda, supaya Anda bisa menjual merek Anda sendiri, bukan nebeng merek. Ya, saya sendiri Juragan Lampu Jungki Wenas sudah 15 tahun, 16 tahun bergerak di bidang lampu dan mulai terkenal dan mulai banyak tahu. Memang saya tidak menggunakan sales untuk penjualan karena kalau Anda sudah pakai sales artinya ditarget untuk omset berapa. Artinya barang jelek pun Anda harus jual. Saya tidak mau seperti itu karena saya masih hobi. Barang yang bagus baru kita mau jual. Barang tidak bagus saya tidak mau jual. Ya, intinya seperti itu. Oke. Ya, ini produk baru dari kita ya. Ini tipenya adalah JL55. Bohlam ini 53 watt real. Ya, satu warna 6000 Kelvin. Tetapi satu warnanya 6000 Kelvinnya dari testimoni yang sudah pakai masih ada kuningnya. Ya, masih ada kuningnya karena kadang-kadang 6000 Kelvin standar masing-masing bohlam berbeda, chipnya berbeda. Memang ada alat ukur yang namanya spektrometer, alatnya adalah alat ukur untuk mengukur color temperatur. Nah, itu saya sedang mau beli. Ya, harganya mahal, Bro. Harganya mahal. Jadi saya sedang menganggarkan untuk mau beli itu. Karena kenapa? Kita butuh alat untuk mengukur warna cahaya, untuk mengukur lumens. Ya, seperti itu. Nah, tapi dari testimoni yang sudah beli ini 6000 Kelvin masih ada kuningnya.
Ya, ini bohlam satu warna 53 watt real satu warna. Ya, dengan teknologi double heat copper pipe. Ya, satu warna 53 watt, tipenya adalah JL55 ya. Di sini ada logonya Juragan Lampu JL. Di sini juga ada stiker garansi dari Juragan Lampu. Oke, 53 watt, tipenya JL55. Nah, bohlam ini adalah bohlam best seller. Produk ini sudah produk versi terakhir, produk upgrade dengan ditandai dengan pantat warna silver. Yang sudah di-upgrade adalah kipasnya, ya. Kipasnya lebih tahan air, kipasnya lebih high speed RPM. Bohlam ini speknya adalah 3 warna. Jadi bohlam ini bisa 6000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 3000 Kelvin. Nah, bohlam ini 6000 Kelvinnya putih banget. Kalau ini 6000 Kelvinnya masih ada kekuningannya. Nah, makanya standarisasi Kelvin ini sulit untuk kita bilang karena kita tidak mempunyai alat ukur yang namanya spektrometer. Karena saya orang teknis, semua berdasarkan data. Kita mengukur itu harus menggunakan alat yang namanya wattmeter. Kita mengukur kecepatan kipas angin harus menggunakan alat yang namanya takometer. Untuk mengukur keterangan cahaya kita harus ada alat ukur yang namanya luxmeter di depan sini ada. Ya, jadi saya bukan berdasarkan omongan, tetapi kita harus berdasarkan fakta. Ya, seperti kipas ini sudah saya upgrade, RPM-nya lebih kencang segala macam karena kita sudah menggunakan fakta, berdasarkan fakta yaitu menggunakan alat yang takometer kita ukur, lebih tahan air segala macam. Ya, kenapa? Karena permasalahan di tipe ini yang versi pertama adalah di kipas angin. Ya, jadi buat Anda yang beli di luaran yang versi pertama, kipas anginnya nggak tahan air, bro. Ya, nah versi upgrade terakhir adalah sudah versi tahan air. Memang kalau Anda celupin begitu saja tidak masalah, tetapi untuk jangka panjangnya kipas anginnya akan lebih kena. Ya, seperti itu. Oke, ya ini adalah 3 warna, ini adalah satu warna. 3 warna ini bisa putih kuning, bisa kuning. Ini cuma satu warna, cuma warna putih. Ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini satu warna dengan 3 warna. Ya, ini 53 watt, ini adalah 30 watt. Kita berbicara real, ya. Kita berbicara real. Ini 53 watt, ini adalah 30 watt. Real, ya. Real ini adalah kita berbicara watt ini diukur menggunakan alat yang namanya alat ukur, ya, wattmeter namanya. Bukan berdasarkan tulisan. Bukan berdasarkan deskripsi asal-asalan, karena banyak pedagang di online shop dimanapun ditulis watt sebesar-besarnya 170 watt, 110 watt, 130 watt, itu semua tipu menipu. Kita tidak mau menipu Anda. Kita mau berjualan yang jujur dan real apa adanya. Kenapa sih mereka menulis watt gede-gede? Supaya Anda beli, ya, supaya Anda beli. Karena kan Anda mencari watt yang besar, bener nggak? Supaya Anda beli. Ya, bahasa iklan itu pasti indah-indah, keren-keren. Indah-indah, keren-keren, ya. Tetapi kenyataannya tidak sesuai fakta. Nah, saya menyajikan data yang sesuai fakta saja, ya. Jadi sesuai fakta itu adalah ini 30 watt, ini 53 watt, ya. Bohlam ini adalah bohlam yang tinggal colok. Jadi kalau Anda beli bohlam ini, bohlam ini tinggal colok. Jadi soket Anda asli bawaan mobil seperti ini nih, di mobil nih tinggal colok, bro. Ya, Anda tidak usah menggunakan kabel relay. Anda tidak usah menggunakan kabel-kabel tetek bengek tambahan di mobil Anda. Kalau mobil Anda sudah ada, buang saja, tidak berguna. Anda cukup colok ke soket original bawaan pabrik. Ya. Oke, paham? Jadi tinggal colok. Jadi Anda tidak perlu ngiket-ngiket lagi pakai kabel tis. Jadi semua tinggal colok. Ya, ini juga tinggal colok saja. Tidak ada balas-balas, tidak ada relay-relay, tidak ada driver-driver tetek bengek, tidak ada. Ya, tinggal colok. Oke, kita lanjut lagi. Tidak ada yang dipusingkan cara masangnya, ya. Jadi tinggal colok. Perbedaannya lagi adalah masalah terang, ya, masalah terang. Itu kunci utamanya yang banyak pertanyaan, Pak, terangan mana? Ini 53 watt.
Ini 30 watt. Tentu kalau kita berbicara terang, lebih terang ini. Sama seperti Anda punya motor 100 cc dengan motor 200 cc. Anda kalau mau bertanya sama saya 100 cc dengan 200 cc, kencengan mana? Ya kita nggak usah jawab, pasti lebih kencang 200 cc. Anda punya mobil 2000 cc dengan mobil 3000 cc di jalan tol, Anda suruh ngebut, menang mana? 3000. Udah itu aja, titik. Ini 53 watt, ini 30 watt. Kalau Anda bertanya terang mana, ya tentu lebih terang 53. Ya, jadi itu fakta. Saya tidak mau menutup-nutupi. Jadi Anda nggak usah bertanya kepada saya juga. Mestinya Anda udah lebih paham, ya seperti itu. Tetapi kita ada tetapinya nih. Ini terang cuma satu warna, warna putih. LED ini ya akan terang, akan kinclong jika di kondisi jalan biasa. Jalan biasa itu maksudnya jalanan kering, tanpa hujan, tanpa gangguan cuaca lainnya. Ya, ini akan jago karena dia satu warna, warna putih. Ya, satu warna, warna putih. Kita akan demokan nyalanya. Nah, nyalanya seperti ini ya cahayanya. Nah, warnanya putih seperti ini dan memang masih ada kekuning-kuningannya ya. 6000 Kelvin ini spek pabrik ya. Warnanya seperti ini itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan yang versi ini. Nah, ini warna putihnya. Warna putihnya memang ini lebih putih, ya. Kelihatan ya lebih putih. Ya, lebih putih. Nah, ini putih kuningnya. Nah, ini putih kuningnya. Ya, seperti ini putih kuningnya. Nah, ini kuningnya. Nah, ini kuningnya, ya. Nah, ini kuningnya. Ya, jadi bohlam ini bisa 3 warna. Sedangkan bohlam ini adalah satu warna, ya. Ini satu warna, ini 3 warna. Bohlam ini akan jago jika Anda jalan di jalanan biasa. Jalanan biasa itu jalanan tanpa gangguan cuaca, yaitu cuaca natural, aman. Maksudnya tidak ada hujan, tidak ada kabut, tidak ada habis hujan. Jalanan kering. Nah, tetapi jika kalau Anda ketemu jalanan habis hujan, jalanan di aspal basah, Anda ketemu jalanan hujan, Anda ketemu jalanan berkabut, jadi ada gangguan cuaca. Ya, kalau Anda memakai LED ini akan payah. Tetapi kalau Anda menggunakan LED ini, pas pada saat jalanan basah, Anda bisa mengganti modenya menjadi warna putih kuning. Pas hujan atau kabut, Anda bisa ganti warnanya menjadi warna kuning. Pas jalanan biasa, tidak ada gangguan cuaca, Anda bisa pakai warna putihnya. Jadi bohlam ini menang untuk segala cuaca. Walaupun putihnya ini kalah terang dengan ini. Tetapi kalau ini ketemu hujan, ketemu kabut, ini tentu lebih bagus. Tetapi kalau Anda ketemu hujan ini, nggak bakal bisa jalan Anda, payah. Karena kenapa? Hujan jatuh itu seperti Anda jalan di atas tirai, jadi Anda tidak tahu jalanan di depan itu ada apa. Karena spektrum cahayanya dia, panjang gelombang dia tidak bisa menembus partikel-partikel uap air di udara. Nah, sedangkan kalau ini Anda bisa ganti modenya menjadi putih kuning atau kuning. Jadi panjang gelombang cahayanya berbeda, dia bisa menembus partikel-partikel uap air di udara. Jadi menurut Anda mana yang terbaik? Ya Anda bisa pikirkan sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ini bagus untuk segala cuaca. Karena jujur terus terang cuaca sekarang ini di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, ya nggak jelas. Siang panas banget bro. Giliran udah mau deket buka puasa, mendung. Ada daerah yang hujan, ada daerah yang tidak. Ada yang hujan deras, ada yang tidak, jalanan basah. Ini untuk wilayah Jakarta ya, saya tidak tahu wilayah lain ya. Karena saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Grogol, seperti itu kondisi sekarang. Siang panas banget bro. Sore udah mau buka, mendung. Pas buka hujan. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda ketemu seperti itu ya tentu ini lebih baik. Ya, ini lebih baik. Tetapi kalau ini untuk satu cuaca aja, jalanan kering ya ini tentu lebih terang. Ya, kalau kita berbicara watt. Ya, jadi itu perbandingannya dulu, nanti kita lanjut. Oke ya, jadi kalau soal warna, ya 3 warna ini untuk segala cuaca. Kalau satu warna ini
sulit untuk kalau Anda ketemu cuaca yang tidak jelas. Jadi kesimpulannya adalah kembali lagi di tangan Anda, ya, karena Anda yang punya mobil, Anda yang memakai, Anda yang tahu kondisi mobil Anda bagaimana dan tahu kondisi jalan Anda bagaimana, ya. Nah, jika Anda tetap mau beli ini karena ini merasa paling terang untuk saat ini warna putih. Nah, Anda bisa menambahkan fog lamp-nya. Anda bisa menambah beli fog lamp-nya adalah tipe yang 3 warna juga. Anda bisa menambahkan fog lamp-nya. Jadi Anda beli satu paket headlamp dengan fog lamp. Fog lamp-nya yang 3 warna. Jangan Anda beli lagi fog lamp yang satu warna. Jadi ini adalah paketan sebenarnya. Kalau Anda mau beli tipe ini untuk headlamp, Anda beli fog lamp-nya ini yang 3 warna. Ini adalah satu paketan. Jadi ini juga fog lamp sebagai fog lamp yang 3 warna paling terang. Anda belum bakal menemukan yang lebih terang daripada ini dah. Ini juga sudah versi upgrade, versi kipasnya sudah upgrade ya, lebih tahan air karena fog lamp lebih riskan karena fog lamp itu tipenya taruhnya di bawah bumper ya. Jadi rendam air apa ini lebih penting ya. Jadi kalau Anda beli headlamp tipe satu warna, fog lamp Anda pasti beli ini dah ya, terbaik. Ini juga produk dari Juragan Lampu. Jadi kalau saya rekomendasikan kalau Anda beli headlamp ini, Anda beli fog lamp ini. Ini adalah satu perpaduan yang sangat baik. Headlamp satu warna paling terang, fog lamp menggunakan 3 warna paling terang. Ya, jadi Anda satu paket nih, saran saya. Ya. Tetapi kalau dananya Anda merasa ngepas untuk satu headlamp aja, ya Anda lebih baik memilih tipe ini. Kenapa? Karena ini lebih cocok lah, karena ini segala cuaca. Anda putihnya bisa pakai, putih kuningnya bisa pakai, kuningnya juga bisa pakai. Ya, ada yang berkomentar juga begini, Pak, kalau saya pakai lampu warna putih, saya nggak kelihatan lampu jalan, segala macam ini itu. Nah, ada yang seperti itu. Saran saya mendingan Anda beli 3 warna. Kenapa? Karena lampu jalan itu memang kadang-kadang menutup lampu headlamp Anda. Nah, Anda bisa ganti warnanya pakai warna kuning. Karena kenapa? Lampu jalan warna putih. Kalau Anda kasih warna putih juga pasti akan saru. Anda bisa nyalakan warna kuningnya. Pasti kan kuningnya itu kan berbeda dengan lampu jalan warna putih. Jadi ketahuan, oh sinar lampu mobil Anda tuh ada di jalan. Nah, seperti itu. Makanya kenapa ini saya bilang ini best seller terbaik. Mobil saya pun pakai ini. Ya, karena segala cuaca, segala kondisi. Jalanan basah, lampu jalan yang ekstrim terang, ya memang ada lampu jalan yang ekstrim terang, ada juga lampu jalan yang kriip-kriip ya. Seperti kalau Anda jalan di Sudirman ya, lampu jalannya itu berbeda dengan lampu jalan yang di daerah pinggiran, seperti Anda ke Dan Mogot ya, seperti begitu. Kenapa? Karena memang ibu kota ya. Nah, kalau kayak begitu Anda bisa nyalakan kuningnya. Nah, tapi kalau ini kan nggak bisa, cuma satu warna ya, seperti itu. Dan kalau ini saya rekomendasikan Anda beli sepasang. Nah, ini memang untuk Anda yang mempunyai budget atau uang lebih ya. Karena memang harganya dia juga lebih mahal ya. Harga ini lebih mahal, Bro. Ya. Dan Anda kalau mau lebih bagus lagi Anda pasangkan dengan fog lamp ya. Tentu Anda harus membeli 2 set. Tetapi kalau ini Anda cukup bisa beli 1 set saja. Ya, Anda taruh di headlamp ya. Oke, terlepas dari itu perbandingannya menurut saya kita akan membahas sekarang mengenai spesifikasi masing-masing dari bohlam H4 ini dan bohlam H4 ini ya. Jadi saya menghimbau Anda ya terserah sih, saya nggak pernah memaksa karena tergantung mata Anda juga, tergantung keuangan Anda, tergantung mobil Anda juga ya. Kalau ini pokoknya untuk segala cuaca, segala kondisi jalan. Kalau ini warna putih saja memang terang kalau di jalanan biasa, tapi kadang-kadang kalau cuacanya atau kondisi jalannya berbeda, Anda tidak bisa mengubah warna, hanya satu warna saja. Dan saya merekomendasikan kalau Anda beli ini, Anda pasangkan dengan fog lamp yang 3 warna. Ini sangat udah the best dah. Kalau Anda udah pakai ini udah the best ya. Tetapi kalau Anda merasa budgetnya tidak ada ya Anda beli ini saja ya. Kita akan membahas spesifikasi masing-masing dari 2 buah bohlam ini lebih intens ya. Oke ya, kita akan membahas spesifikasi lebih detail mengenai ini. Jadi bohlam ini adalah bohlam JL55 53 watt. Bohlam ini cuma warna putih ya, 6000 Kelvin. Sebagai syarat bohlam bagus, kita harus tahu
ya, karena segala sesuatu pedagang pasti akan bilang produknya itu bagus. Bagusnya di mana kita harus tahu, ya. Karena semua kalau Anda lihat di online, deskripsi itu bagus-bagus, spesifikasi bagus-bagus. Tidak ada spesifikasi yang jelek-jelek. Semua pasti ditulis bagus-bagus. Nah, tetapi Anda harus tahu bagusnya di mana, ya. Nah, bagusnya bohlam itu ada syaratnya. Ada syarat bohlam bagus. Nah, ini yang perlu Anda tahu. Selalu saya bilang syarat bohlam bagus adalah satu, watt dan luxnya harus gede. Ya, gedenya wattnya itu harus fakta berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter. Ya, wattmeter. Bohlam ini adalah real 30 watt. Bohlam ini adalah real 53 watt. Ya, kita ukur, kalau Anda mau melihat boleh, saya tidak tahu Anda terlihat tidak di wattmeter ini, ya. Agak sulit juga nih. Ya. Anda lihat angka di bagian sini nih, bawah ya. Nah, ini kita nyalakan. Nah, 53,6, 53,7 ya. Terlihat ya? 53,7. Jadi sebenarnya bohlam ini makanya kenapa kodenya adalah JL55 ya. Sebenarnya bohlam ini 55 watt di tipe H11-nya atau di tipe single dim, di tipe H4-nya 53 lah. Nah, ini satu lagi bohlam ini ya. Kita akan tes bohlam ini adalah 30 ya. Ya. 30 watt bohlam ini. Ya, jadi bohlam ini memang kelasnya ya di kelas begitu. Jadi kita harus berdasarkan fakta real bahwa 30 ya 30 gitu ya. Oke. Nah, wattnya segitu, luxnya juga kita harus ukur. Nah, kita akan mengukur luxnya. Luxnya itu kita harus ukur menggunakan alat ukur. Kita akan cari nilai maksimalnya. Di sini kita nyalakan dulu ya. Itu adalah lux meter. Nah, kita akan ukur di jarak yang sama nih. Kita tidak untuk menipu Anda atau bohong-bohongin Anda, tetapi kita membeberkan fakta ya. Nah, ini adalah luxnya yang akan kita ukur. Ini bohlam bisa mencapai 6 ribuan ya. Kita sedang mencari nilai maksimum nih. Kita putar-putar-putar ya, kita putar-putar nih. Mencari nilai maksimum sekitar 6.500-an ya luxnya. Ya, kita putar-putar nih, Bro. 6.600 masih dapat tuh ya. Jadi sekitar 6.500-an lah ini bohlam luxnya. Ya. Sekitar 6.500-an luxnya. Nah, bohlam ini akan kita ukur ya, berapa sih luxnya di jarak yang sama ya. Sekitar 3.600 tuh luxnya di jarak yang sama ya. Jadi bohlam ini kira-kira 3.600 lux untuk warna putihnya ya. Tadi bohlam itu adalah 6.500. Jadi bohlam ini bisa 3.500, 3.600, bohlam ini bisa 6 ribuan sekian. Jadi Anda bisa dapat perbandingan terangnya seberapa ya. Untuk tipe warna putihnya ini satu warna, ini kita adukan warna putihnya juga. Ini bisa berubah warna putih kuning dan warna kuning, sedangkan ini satu warna. Jadi bohlam bagus itu harus diukur berdasarkan fakta watt dan luxnya. Ya. Real. Nanti ada yang bertanya kepada saya, Pak, berapa lumennya? Saya jujur terus terang tidak bisa menjawab lumennya berapa, karena saya tidak mempunyai alat ukur yang namanya lumen. Saya mau membeli alat ukur lumens meter, tapi mahal, Bro. Ya, memang saya wajib punya, karena saya orang teknis, orang teknik. Ya, kita harus berdasarkan fakta. Saya sedang menabung, Bro. Ya, sedang menabung. Kalau ada yang mau menyumbangkan ke saya, ya saya sangat senang banget. Saya lagi nabung, terus terang. Ya, karena alatnya mahal, Bro, 10 jutaan. Ya, 10 jutaan. Lumens meter itu mahal. Ya, saya mau beli lumens meter yang tergabung dengan spektrometer. Jadi kita bisa mengukur lumensnya berapa, kita bisa mengukur warna color temperaturnya berapa, kita bisa mengukur saturasinya berapa, ya. Itu saya sedang mau beli, ya. Oke ya, jadi kalau Anda lihat iklan yang jual bohlam, lumensnya ditulis 30.000, 50.000. Kalau Anda percaya, itu Anda namanya bodoh. Saya ngomong apa adanya to the point. Kenapa? Karena
Kok Anda bisa yakin dia bisa bilang 50.000 lumen tetapi dia tidak mempunyai bukti atau dia tidak bisa membuktikan, tetapi kok Anda mau beli? Anda ditipu dong. Nah, orang kalau yang percaya atau orang yang kena tipu berarti Anda bodoh. Kok Anda mau ditipu gitu? Ya, saya ngomong apa itu the point loh. Karena saya tidak bisa mengukur ini namanya lumen. Ya, saya cuma bisa mengukur namanya lux. Nah, ada orang mengcounter atau membantah video saya. Wah, bohlamnya si Jungki cuma 6.000 nih luxnya. Nih, gue punya bohlam yang 10.000 lux. Nah, dia mengukur juga dengan 10.000 lux. Jadi dia berharap jangan beli bohlam saya. Bohlam saya tidak terang karena cuma 6.000. Bohlam dia bisa 10.000. Nah, pengukuran begitu tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena ada hubungan dengan jarak ukur. Jarak ukur dan ada metode pengukuran dan lingkungan. Ya. Nah, patokan saya adalah halogen 55 kalau Anda ukur di sini itu menghasilkan 1000 lux. Nah, sedangkan bohlam ini bisa 6 kalinya lebih terang. Bohlam ini bisa 3,5 kalinya lebih terang. Patokannya seperti itu. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi patokannya itu watt dan lux harus real ya. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Ya, banyak permasalahan bohlam itu ngedrop. Watt awalnya gede, output cahaya awalnya gede, tetapi dia turun. Turun kenapa? Karena satu, memang drivernya tidak stabil, akal-akalan, ya. Pabrikan ini pinter, ya. Jadi akal-akalan di awalnya gede, kenyataannya adalah drop, ya. Nah, kalau Anda mencari bohlam yang benar-benar tidak ngedrop adalah Anda bisa beli bohlam ini. Dia 30 watt, dia akan 30 watt terus-terusan. Dia tidak bisa naik atau turun. Jadi memang dia levelnya di 30-an. Nah, bohlam ini ya double heat copper pipe dengan teknologi yang terbaru ini. Kenapa saya baru menjual saat ini? Telat banget ya. Sebelum-sebelumnya 1,5 tahun kita mencari bohlam yang bagus. Karena bohlam dengan teknologi heat copper pipe di atas 50 watt itu kebanyakan ngedrop. Ya, kebanyakan ngedrop. Nah, kita sudah mencari atau kita sudah mendapatkan LED yang tidak ngedrop. Tetapi LED ini dia variabel. Dia kalau dia dingin dia akan 53, dia panas dia akan 50. Dia panas dia akan turun lagi menjadi 45 sampai sekitar 42 wattnya. Tetapi kalau lingkungannya dia dingin, dia akan naik lagi menjadi 53. Jadi variabel wattnya. Naik turun. Bohlam ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop, dia sudah turun, dia tidak mau naik lagi. Dia akan turun terus, bermain di bawah. Bohlam ini variabel. Bergantung apa? Suhu, temperatur di ruangan mesin. Suhu, temperatur di lingkungan. Bohlam ini jika suhu ruangan mesin Anda panas banget, dia akan turun wattnya sampai 42. Mobil jalan, ketiup angin, ruangan mesin dingin, dia akan naik wattnya. Seperti itu. Ya, jadi bohlam ini tidak ngedrop tapi variabel. Banyak LED di pasaran dengan heat copper pipe, double heat copper pipe itu ngedrop. Ya, ngedrop banget. Ya, sudah turun dia tidak mau naik lagi. Bohlam ini adjustable, ya. Tapi memang bohlam ini kita bilang memang dia bukan juga 53 watt, benar-benar gentle 53. Karena dia berpengaruh terhadap suhu jadi dia bisa turun 42. Ya. Variabel, ya. Kalau saya sendiri si Jungki mau mencari bohlam yang benar-benar perfect justru nggak ada. Saya sendiri sudah mencari bohlam ini 1,5 tahun ya supaya perfect banget dengan syarat bohlam bagus tidak boleh ngedrop itu justru nggak ketemu. Tetapi kenapa kita mau main di bohlam ini saat ini? Kenapa? Karena teknologinya sudah lebih maju lagi. Single heat pipe, double heat pipe, triple heat pipe sekarang sama seperti bohlam ini. Dulu di Philip Osram single cooper, makanya teknologi Philip Osram ketinggalan zaman. Ini double cooper. Ada teknologi lebih baru daripada dia, triple cooper. Ya, udah 3 layer. Single layer, 1 layer, 2 layer, 3 layer. Ini 2 layer, ada yang 3 layer. Saya punya triple cooper PCB namanya. Nah, single layer kita nggak main karena kenapa? Ngedrop banget. Double layer kita mau mencari yang tidak ngedrop susah dicari, tetapi yang variabel ada, yaitu ini lahirlah bohlam JL55.
Ada yang terbaru lagi triple Cooper PCB, ya. Triple heat Cooper pipe ada, ya. Jadi teknologi makin maju, tetapi kalau kita tidak masuk di situ nanti kita ketinggalan zaman, ya. Nah, makanya kita mau masuk di situ, tetapi kita juga mencari spek yang istilahnya yang benar-benar sudah stabil, sudah bagus. Ya, telat 1,5 tahun untuk menjual produk ini nggak apa-apa, tetapi kita mencari yang terbaik. Makanya saya sudah bilang, saya hobi. Kalau barangnya bagus, saya mau jual. Kalau tidak bagus, saya tidak mau jual. Karena kenapa? Saya orangnya perfeksionis. Ya, perfeksionis betul. Ya, kalau bagus kita mau jual. Kalau tidak bagus, saya tidak mau jual. Ya, karena banyak sekali bolam di pasaran. Anda search di online shop banyak sekali, tetapi bolam yang kita jual harus mempunyai keunggulan dari yang mereka jual. Intinya adalah seperti itu. Makanya ini bolam yang sudah pilihan menurut saya. Ya. Jadi bohlam ini tidak ngedrop, tetapi dia variabel. Tapi kalau Anda mau beli bohlam yang tanpa ngedrop sama sekali, ya Anda bisa beli ini. Bohlam ini adalah real 30. Bohlam ini serendah-rendahnya wattnya 42. Setinggi-tingginya watt ini adalah 53. Ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Ini penting. Adjustable. Apa sih itu adjustable? Adjustable itu adalah harus bisa diputar. Kenapa harus bisa diputar? Karena tujuannya adalah untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Nah, kalau Anda beli LED yang tidak bisa diputar, itu Anda rugi. Ya, kalau Anda beli LED yang tidak bisa diputar, sekali lagi saya bilang Anda rugi. Ya, Anda rugi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menggeser bayangan gelap, tidak bisa membentuk cut off-nya dia mau bagusnya bagaimana. Ya, memfokuskan sinar tidak bisa. Jadi makanya Anda harus beli LED yang adjustable. Ya, penting. Nah, adjustable di sini bukan berarti cuma diputar-putar. Si Jungki mendemokan putar-putar. Kelihatannya gampang banget ya. Dia cuma ngasal ngomong aja putar-putar, dikira seperti itu. Nah, ada pedagang lain juga menjelaskan bohlam saya juga diputar-putar, tetapi putar-putar ini adalah berbeda. Saya ngomong asal putar-putar begini, tetapi itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Ada hubungan dengan payung. Nah, kita akan menjelaskan. Apa sih pentingnya payung? Ya, karena halogen standar H4 mobil Anda itu reflektornya lahir dengan halogen. Bohlam halogen itu ada payung. Jadi kita harus mencari bohlam yang sama seperti halogen anatominya. Anatomi halogen itu ada payung. Nah, payungnya ini penting. Ya, payungnya ini penting. Jadi anatomi halogen itu harus sesuai dengan LED-nya. Karena kita mengkonversi reflektor halogen dipasang LED. Makanya anatominya harus sama. Ya. Nah, putaran itu ada hubungannya dengan payung. Payung itu akan kita papas. Nah, papasannya itu ada hubungan dengan cut off. Ya, makanya kenapa LED yang saya jual saya kalibrasi dulu. Supaya nanti Anda tinggal pasang. Makanya kalau Anda beli pasti saya, Pak, minta tolong foto depan mobilnya. Kenapa? Saya berusaha semaksimal mungkin. Ya, makanya kenapa lagi Anda beli itu WhatsApp dulu ke saya, jangan langsung beli di online shop. Seperti itu. Ya. Ada tujuannya. Oke ya, tadi ada telepon. Jadi kita berbicara adjustable itu juga tidak semudah yang Anda pikirkan gitu ya. Jadi memang perlu yang namanya kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Itu adalah payungnya dan titik mentoknya. Jadi supaya Anda bisa pasang, jangan juga terlalu adjustable. Nanti Anda orang awam nggak bisa pasang. Kenapa orang awam nggak bisa pasang? Karena dia tidak tahu, tidak ada gurunya, tidak ada tutornya. Ya, tidak ada tutornya bagaimana yang baik dan bagaimana yang benar. Nah, itu ya bisa membuat Anda juga LED-nya bagus, jadi hasilnya tidak bagus seperti itu. Nah, makanya perlu ada tutor. Tutor itu siapa? Ya itu yang menjual barang ini yang harus bisa mengajari Anda. Nah, kalau Anda beli di saya akan memandu Anda supaya pemasangan itu bisa benar dan sempurna seperti itu. Ya, makanya ada titik mentok atau ada titik tarikan ya yang kita harus pandu Anda supaya Anda gampang untuk memasang.
Kadang-kadang kita ngomong di video begini 11.30 Pak, jam 11 Pak, jam 12. Kadang-kadang tiap-tiap mobil itu berbeda, ya, berbeda. Berbeda karena itu ada hubungan dengan mangkok, papasan mangkok seperti itu, ya. Oke, jadi syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable, tetapi adjustable-nya itu harus sesuai dengan apa yang cocok dengan mobil Anda, reflektor mobil Anda, ya. Seperti itu. Oke, nah syarat keempat bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini ada hubungan dengan adjustable tadi dan ada hubungan juga dengan cut off. Kalau Anda mencari LED dengan bayangan gelap paling kecil atau tidak ada bayangan gelap, ini menang. LED ini makanya kenapa baru mulai saya mau menawarkan karena LED ini tanpa bayangan gelap. Kenapa sih kita perlu bayangan gelap itu kecil? Nah, kita harus paham dulu anatomi dari LED. Ya, anatomi dari lampu H4. Jadi sekalian saya mendeskripsikan atau menjelaskan ini barang, mereview ini barang, sekalian juga supaya Anda paham. Ya, jadi Anda belajar apa sih perbedaannya, apa sih gunanya lampu LED. Jadi sebenarnya tujuannya buat Anda pintar, tetapi masih banyak orang males untuk nonton. Karena satu, mungkin nggak punya kuota. Kedua, nggak punya waktu. Ya, saya tahu Anda sibuk. Ya, saya tahu Anda sibuk, jadi Anda sampai Anda nggak bisa menonton video saya, tetapi Anda mau dibohongi oleh orang lain, pedagang lain, ya, seperti itu. Oke, ya, jadi ini bolam H4. Bolam H4 ini kalau dipasang di reflektor ini, dia akan jatuhnya itu begini. Anda lihat payungnya menghadap ke atas. Kelihatan tidak di video saya juga tidak tahu. Pokoknya payungnya menghadap ke atas. Ya. Payungnya menghadap ke atas. Dan reflektor bagian atas ini kita umpamakan tangan saya. Jadi ini posisinya begini. Jadi sinar itu langsung mengenai reflektor bagian atas. Ya. Nah, kebanyakan LED di pasaran itu sorotan samping. LED ini sorotan samping. LED ini sorotan samping. Ada LED sorotan atas bawah. Anda bisa nonton di video YouTube saya yang lain-lain. Saya pernah bahas apa sih beda sorotan samping dengan sorotan atas bawah. Ya, ini sorotan samping. Ini sorotan samping. Nah, ini adalah LED, contoh LED tipe sorotan atas bawah. Ya, ini adalah contoh LED tipe sorotan atas bawah. Saya juga menjual tipe LED sorotan atas bawah. Ini tipe single Cooper, Cree XHP 70. Ini LED tipe sorotan atas bawah. LED ini akan padat hasil outputnya. Pasti. Kenapa? Karena dia tipe sorotan atas bawah. Tetapi, ada kata tetapi, LED ini susah untuk disetting. Siapa yang susah untuk setting? Bukan saya. Saya profesional, saya paham. Tetapi Anda yang beli akan sulit menyetingnya. Saya bisa setting. Anda sebagai pembeli susah. Karena kenapa? Pembeli saya itu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kalau Anda di Jakarta, Anda bisa datang langsung ke workshop saya, akan kita pasangkan, akan kita settingkan. Tetapi kalau untuk Anda yang tinggalnya di Surabaya, di Sulawesi, di Kalimantan, di Pedalaman, di Papua, di Aceh, di Batam, di mana, di Medan, sulit. Memang bisa saya pandu, tetapi biasanya orang mesti sabar dan Anda mesti orang hobi dan ada waktu. Kalau Anda orang yang tidak ada waktu, atau Anda orang kerja, atau Anda orang yang nggak sabaran, nggak bisa. Tetapi kalau Anda sudah dapat ini settingannya, hasilnya begini, saya jamin. Ya, sama seperti Anda bore up motor misalnya, motor matic. Anda sudah pakai seher berapa, seher 58, pakai karbu PE, pakai noken apa, pakai piston apa, pakai klep apa. Nah, Anda racik di bengkel. Nah, kalau bengkel tersebut dapat itu settingannya, motor Anda akan kayak setan. Bener nggak pengertian seperti itu? Nah, sama. Lampu ini adalah bagus. Tetapi harus bisa nyeting. Kalau tidak bisa disetting dengan baik, hasilnya akan kurang baik. Contohnya kalau dalam motor bore up tersebut berbet. Tarikan atasnya kok kosong, tarikan bawahnya kok cepet, bawahnya kok lemot, tengahnya ngisi. Nah, seperti itu. Nah, ini akan terjadi seperti itu karena ini harus nyetingnya harus sabar, ya harus sabar karena nggak sembarangan, ya paham? Nah, apa sih keuntungan dari tipe sorotan atas bawah ini? Nah, kalau Anda mau beli sebenarnya boleh, ini saya jual, ya
dan banyak bubutannya. Saya bubut dulu, saya setting dulu, barang sampai ya kita tinggal atur waktu untuk mendiskusikan pasang. Ya, seperti itu. Kenapa ini LED bisa baik dan sorotan atas bawah itu akan padat? Nah, kita akan kasih lihat pemasangan ini. Ya, kita akan kasih lihat pemasangan ini. LED ini akan sorotan atas bawah. Chip LED-nya akan diposisikan di atas dan di bawah. Nah, kalau ini ke atas, jadi artinya LED ini sinarnya akan langsung menuju ke mangkok bagian atas. Jadi kalau ini kita lepas, ya, kalau ini kita lepas, kita demokan di ini, jadi LED ini akan begini dipasangnya. Jadi chip LED ini akan langsung menuju ke reflektor sama seperti halogen H4. Filamennya akan langsung menuju ke reflektor. Jadi output padatnya itu akan sangat-sangat dapat. Ya, akan sangat dapat. Ya, akan sangat dapat. Ya, karena ini tipe sorotan atas bawah. Chipnya ada di atas satu dan di bawah satu. Kalau Anda beli di online, yang orang penjual yang nggak paham, mendingan Anda nggak usah beli. Saya ngomong apa adanya itu. Kalau Anda nggak percaya, ya Anda beli. Kalau Anda banyak duit, Anda beli. Tapi kalau Anda merasa sayang uang dan yang jual yang nggak mengerti cara setting, memandu Anda cara masang, mendingan nggak usah beli. Saya bukannya sombong. Saya bukan sombong. Ya, saya cuma menjabarkan karena banyak banget orang yang beli tipe ini. Dia nonton video saya, tetapi dia tidak beli di saya karena mahal. Dia beli di online. Tapi kok sinarnya buyar ya Pak? Pak, sinarnya kok nggak bisa padat, nggak bisa ini, silau. Ya itu karena tidak dikalibrasi. Ya, tidak dikalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Ya tentu itu ada racikan kita. Masa Anda ke tukang martabak atau Anda ke tukang nasi padang, rendangnya enak, masa Anda tanya sama tukang padang, Bang, bumbu rendangnya apa ya Bang? Kok enak banget Bang? Saya boleh minta resepnya nggak? Ya nggak cengli dong begitu ya. Nah sama Anda juga bocengli lah. Istilahnya kalau kita orang Chinese ngomong ya bukan etikanya seperti itu karena kita di sini dagang dan saya hobi, saya ngomong apa adanya to the point. Ya memang ada harga yang harus dibayar, bener nggak? Beda dengan kalau kita bersedekah atau kita memang eh, mau memberikan tutor ilmu yang ada, ya Anda bisa nonton di video-video saya lainnya ada. Tetapi di sini adalah kita mau menjabarkan apa sih keuntungan Anda beli bohlam ini dibandingkan tipe atas bawah. Nah ini saya jelaskan dulu tipe atas bawah, ya. Jadi bohlam ini akan padat outputnya karena langsung menuju ke reflektor, ya. Ini tipe sorotan atas bawah. Nah, kalau tipe-tipe LED lain ini adalah tipe sorotan samping. Nah, ini kita lihat. Apa sih tipe sorotan samping? Nah, tipe sorotan samping ini kalau dipasang LED ini akan ya jatuh posisi chipnya adalah samping kiri dengan samping kanan, ke kiri dengan ke kanan, bukan menuju ke atas. Ya, bukan menuju ke atas seperti itu. Nah, itu tipe sorotan samping. Nah, LED sorotan samping itu umum, banyak. Tipe LED sorotan atas bawah jarang. Nah, tipe LED umum ini, sorotan samping ini karena dia tipe sorotan samping, ya. Jadi Anda harus mencari LED ini dengan bayangan gelap yang kecil. Kenapa? Karena ya dipasangnya nyamping. Ini reflektor, bagian atas ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Jika kalau di sini ketemu bayangan gelap, intinya Anda rugi cahaya, rugi pasukan cahaya. Kenapa? Karena reflektor itu bagian ini untuk bagian low beam itu untuk memantulkan cahaya ke jalan supaya padat. Ya. Nah, kita demokan. Nah, Anda bisa lihat ya di video ini tidak ada bayangan gelap sama sekali. Ya, kita putar. Nih, kita putar. Ini saya pegang, nah, kita putar. Dia tidak ada bayangan gelap. Jadi maksudnya tidak ada blank spot. Ya, tidak ada blank spot. Ya, Anda lihat tuh, ada nggak blank spot? Tidak ada. Tuh. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya. Kita tunjukin. Tidak ada blank spot. Kenapa bisa tidak ada blank spot? Karena kalau ini kita nyalakan, ya. Ya, ini kita nyalakan dan kita lihat di tembok.
Ini tidak ada bayangan gelap tuh. Bayangan gelapnya kecil doang garisnya tuh, lihat ya, sedikit doang tuh. Ya, dikit doang bayangan gelapnya. Hampir boleh dibilang tidak ada bayangan gelap. Makanya LED ini saya bilang, LED tipe sorotan samping tapi rasa atas bawah. Makanya kenapa saya baru mau menjual tipe ini. Nah, Anda beli di tempat lain, tipe-tipe lain dual heat pipe begini, itu bayangan gelapnya gede. Rugi dong Anda. Nah, di tipe yang bolam 3 warna ini, saya jujur terus terang memang bayangan gelapnya gede. Tetapi karena dia bisa adjustable, kita bisa taruh dia miring. Nah, ini kita pasang ya. Nah, ini bayangan gelap juga gede. Memang gede, saya akui. Tetapi karena kita bisa digeser, diputar, mau nggak mau, ya lebih menguntungkan dibandingkan Anda fix fokus. Nah, makanya saya bilang, nah ini bayangan gelap tuh. Kelihatan nggak? Nah, tuh, yang di atas nih. Ini bayangan gelap, bro. Nah, bayangan gelapnya kita jangan taruh di jam 12. Rugi. Digeser. Anda mau taruh jam 12 juga boleh, tapi rugi. Geser. Ya. Paham? Kita geser bayangan gelapnya. Jadi supaya jangan kena di bagian ini nih, karena ini yang saya arsir ini adalah reflektor tiap-tiap mobil pasti ada. Bagian ini bagian untuk yang padat, untuk nyorotin ke jalan. Kalau ini meleleh nih, kalau Anda pakai halogen watt gede, Anda pakai HID, pasti rusak di sini nih, meleleh nih. Pasti krom-kromannya. Gitu ya. Paham? Nah, ini akan kita tunjukkan bayangan gelap ini memang gede, tetapi karena dia adjustable, bisa diputar. Jadi kita bisa menggeser bayangan gelapnya. Jadi istilahnya masih oke. Nah, ini bayangan gelapnya. Ya, LED ini bayangan gelapnya memang gede saya akui. Tetapi nggak apa-apa karena bisa adjustable digeser. So far so good gitu loh. Karena ini bolam best seller sudah menjual 2 tahun saya jalan. Ya, so far so good. Oke ya, paham? Ya, jadi itu soal bayangan gelap dan soal adjustable. Ya, Anda bisa tercerahkan mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Oke, kita mau membahas soal apa lagi ya? Adjustable, udah. Bayangan gelap sudah. Tidak storing. Bolam ini dua-duanya nggak storing, bro. Apa sih arti storing? Storing itu adalah mengganggu. Mengganggu ke radio mobil Anda, mengganggu ke sensor-sensor. Ini pasti nggak storing lah. Ya. Dan LED ini driverless. Driverless itu nggak ada balas. Bolam ini nggak pakai balas. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Bolam ini juga nggak pakai balas. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Nah, Anda carilah bolam yang balasnya di dalam. Kenapa? Karena balas itu adalah komponen elektronik. Komponen elektroniknya ikut pendinginan di kipas. Ya, itu lebih baik dibandingkan yang menggunakan kotak-kotak di luar. Itu Anda harus satu diikat. Udah diikat Anda harus didinginkan segala macam. Jadi itu lebih riskan rusaknya dibandingkan tipe ini yang driverless. Jadi ini speknya lebih tinggi dibandingkan yang bolam-bolam di pasaran. Kan saya sudah bilang, saya hobi. Kalau bolam ini bagus, saya mau jual. Kalau tidak bagus, saya tidak mau jual. Karena jujur terus terang banyak teman-teman saya, ya importir dari distributor nawarin, bro, lu tolong dong bantu jual. Ya kalau bagus ya saya jual. Toh saya dapat keuntungan kan dari komisi penjualan, berapa diskonnya, kan seperti itu, bener nggak? Tetapi kalau spek bolamnya tidak bagus, gimana kita mau tawarkan ke customer? Kita malu, bener nggak? Seperti merek Pro 7 dulu, saya jual. Tetapi awalnya bilang saat rusak tukar sepasang. Sudah kita jual banyak komplain, ternyata ditukarnya cuma satu. Nah seperti itu yang kita, wah kok lu dari distributor begitu, tidak ingkar tidak menepati janji gitu loh. Ya, Automax pun begitu. Dulu Automax nggak pernah jalan. Kita jual kan merek Automax kenceng, ternyata banyak problem, distributor pusing juga. Wah banyak rusak ya bro. Ujung-ujungnya mereka collab, takut gitu loh, karena banyak rusak. Nah, dari yang begitu-begitu distributor nakal, nah kita tidak mau seperti itu karena akan merugikan konsumen saya, merusak nama baik saya tidak mau, ya seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi soal storing sudah, soal pendinginan ya, soal heat cooper pipe dan soal double cooper. Ini bohlam berpendingin heatsink, ada kipas sudah upgrade, tahan air dan high speed RPM lebih kencang. Double cooper, ini spek lebih tinggi dibandingkan Philips atau Osram yang single cooper, dia double cooper. Bohlam ini menggunakan dual heat pipe. Dual heat pipe ini dibandingkan merek lain, ya,
Ini heat pipe-nya sudah lebih besar tabungnya. Makin besar tabung heat pipe, makin pendinginan makin bagus. Diameter kipas ini paling besar dibandingkan merek lain. Jadi kipasnya udah pasti lebih cepat. Dan RPM kipas ini juga sangat kencang. 10.000 RPM dibuktikan menggunakan alat yang namanya tachometer. Kita tidak mengada-ngada, tetapi memang kita ukur menggunakan tachometer ini mencapai 10.000 RPM. Ya. Nah ini juga sama, sudah upgrade kipasnya kita ukur menggunakan tachometer. Ya. Double PCB, double copper PCB, double heat pipe tipe ini. Ya. Jadi pendinginannya menggunakan heat pipe. Ya, perbedaannya seperti itu. Saya membandingkan dua buah bolam ini, sekalian kita membahas dengan merek lain apa bedanya ya. Jadi ini lebih maju teknologinya dibandingkan yang merek-merek lain di luar, bayangan gelapnya kecil. Jadi kesimpulannya deh, saya kasih Anda, kalau Anda mempunyai budget cuma satu untuk satu headlamp sekitar 1 juta, saran saya Anda beli ini untuk headlamp mobil Anda. 3 warna itu lebih kepakai. Tetapi kalau Anda mempunyai budget sekitar 2 juta lebih, Anda bisa beli headlamp dengan fog lamp. Anda bisa beli tipe ini. Headlampnya satu warna, fog lampnya yang 3 warna. Ya, seperti itu. Kalau Anda mau outputnya padat, jelas, ya memang Anda menang ini deh. Ya, satu warna. Tapi ini juga nggak kalah kalau menurut saya. Ini testimoninya sangat baik. Saya sudah menjual ribuan tipe ini selama 2 tahun ya. Feedbacknya sangat bagus. Makanya saya udah bilang, saya hobi dan saya memang berdagang. Kalau produk ini jelek, saya tidak mau jual. Intinya seperti itu. Seperti Automax aja, dulu bagus. Tetapi saya lihat kok produknya banyak sekali rusak dan berbeda dengan yang awal. Saya tidak mau jual lagi. Walaupun saya dikasih komisi gede loh. Ya, Pro 7 saya dikasih komisi gede loh, 40% bro. Ya, 40% dari harga price list. Saya ngomong apa adanya, itu the point. Mohon maaf ya untuk distributor, saya open sedikit. Saya dikasih diskon 40%, 30-40%. Besar sekali bro. Ya, tetapi karena produknya nggak sesuai dengan spek kita, ya kita tidak mau jual. Anda bayangkan harga Pro 7 berapa? 2 juta, 3 juta. Saya dikasih 30% aja sudah berapa? Sejuta 30% 300.000 loh. Itu lumayan banget bro, sebagai untung saya. Tetapi karena banyak masalah, daripada nanti banyak problem, merusak nama baik saya, mendingan saya tidak mau jual. Karena di luaran banyak sekali ya teman-teman importir distributor juga menawarkan saya. Bro, bantu jual dong, gua kasih lu komisi sekian 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 kalau mencapai target. Ya, seperti itu. Menjual gampang bro, tetapi kita untuk melihat barang tersebut awet atau tidak, atau bagus atau tidak kan sulit. Ya, untung memang cepat didapat, tetapi kalau Anda banyak komplain juga kan nggak etis lah seperti itu. Karena saya mau Anda upgrade bolam ini, Anda jalan aman, nyaman. Aman dan nyaman. Aman ini artinya jangan sampai Anda ditilang oleh polisi. Jangan sampai Anda juga diajakin ribut oleh orang lain. Kenapa? Banyak orang mengganti LED itu terus nggak ada cut off-nya. Silau kemana-mana. Anda jalan di tol, tiba-tiba ada orang ngajakin Anda, bisa ribut loh di jalan. Anda juga bisa ditilang oleh polisi. Kenapa? Karena lampunya silau. Anda memang terang lampunya, tetapi terangnya ke atas pohon, tidak nampak ke jalan. Nah, itu juga nggak benar. Jadi Anda mengupgrade lampu itu harus aman dan nyaman. Aman itu sinarnya nampak ke jalan, lubang kelihatan, bukan mengganggu mobil orang lain seperti itu. Anda juga intinya tidak mau kan diganggu oleh orang lain dengan lampu yang silau, bener nggak? Anda jalan di tol, ada di belakang Anda ada mobil lampunya silau, Anda lihat kaca spion tengah, Anda kan terganggu kan? Anda terganggu kan? Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak senang loh seperti itu, ya. Ada orang yang nggak senang seperti itu, lampu mobil Anda menyilaukan orang, oke dia akan ke sini, nah terus Anda maju, nah dia akan menyalip Anda, Anda akan dilampuin lagi. Nah, itu kan bisa terjadi keributan di tol. Ya, itu banyak sekali, Bro. Banyak sekali permasalahan, perselisihan di jalan gara-gara lampu, ya. Gara-gara klakson juga banyak, di klakson nggak senang, ya. Jadi jangan sampai Anda upgrade lampu juga membuat Anda tidak aman dan nyaman, ya. Yang penting adalah harus ada cut off, karena jangan mengganggu orang lain, jangan menyilaukan orang lain seperti itu, ya. Karena prinsipnya manusia itu juga tidak mau diganggu, ya. Kita juga tidak mau disilauin oleh orang lain kan, ya. Kita pakai lampu juga jangan nyilauin orang lain seperti itu, ya. Oke, cukup ya. Semoga membantu pilihannya untuk dua produk ini. Ini adalah, kalau ini sih jujur terus terang sudah best seller karena kita sudah lahir 2 tahun. Ini memang baru belum 1 bulan lah ya video ini dibuat ya. Tapi kita penjualan ini sudah sangat baik kok. Kenapa? Karena
saya mempromokan harga promo itu sudah habis dan sekarang sudah harga back normal ya. Lumayan bro, ini kenceng bro penjualannya ya. Karena orang mencari yang stabil, yang bayangan gelapnya tidak ada. Nah inilah terbaik ya. Oke, sekali lagi kalau Anda mau beli produk ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Nanti saya akan kasihkan linknya di Tokopedia, di Bukalapak ya, supaya Anda bisa beli di marketplace tersebut. Saya minta Anda WhatsApp dulu supaya Anda tidak salah beli tipe. Karena kalau Anda langsung beli di online shop salah beli tipe, yang salah siapa? Padahal Anda yang salah, tetapi tetap kita pedagang yang salah karena Anda tidak bisa pasang. Nah, saya menghindari hal seperti itu. Dan yang pasti saya akan minta foto depan mobilnya supaya untuk kita kalibrasi. Supaya ya tidak menyilaukan orang, supaya lebih bagus lah sinarnya seperti itu. Ya, memang saya tidak bisa perfeksionis, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore ya. Kita saat ini mau membahas dua buah LED jagoan ya dari Juragan Lampu. Dari Juragan Lampu Jungki Wenas ya, Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Produknya adalah seperti ini. Jadi dua buah bohlam ini adalah bohlam yang kita unggulkan ya, kita unggulkan. Salah satulah ya dari beberapa produk yang kita unggulkan, kita mau bahas di sini. Bohlam ini adalah bohlam pilihan yang kita tawarkan kepada calon customer nih yang mau beli. Oke, kepotong sedikit ada telepon. Jadi ini bohlam yang kita unggulkan ya. Untuk Anda bisa beli. Apa sih keunggulan dari bohlam ini? Bohlam ini mempunyai keunggulan syarat-syarat bohlam bagus ya. Anda bisa beli bohlam ini jika Anda berminat. Saya berharap Anda nonton dulu video ini sebelum Anda beli. Jadi supaya Anda tahu apa yang Anda beli. Jadi bukan beli kucing dalam karung atau beli udang di balik bakwan. Seperti itu ya. Oke, bohlam ini bohlam yang paling terang ya di kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi kelasnya masing-masing maksudnya adalah di jagoannya dia gitu. Jadi kalau ini adalah di kelas satu warna. Ini adalah di kelas 3 warna. Jadi bohlam ini paling terang di satu warna, bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Ya, satu warna ini adalah bohlam di 6000 Kelvin satu warna, warna putih. Nah, bohlam ini bisa 3 warna, bisa menghasilkan 3 warna, bisa menghasilkan warna putih, putih kuning, kuning. Ya, putihnya 6000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Jadi bohlam ini bisa 3 warna, bohlam ini bisa satu warna. Bohlam ini juga memiliki masing-masing teknologi di kelasnya ini yang paling tinggi. Ya, paling tinggi. Oke, kita demokan dulu ya nyalanya. Nah, ini bohlam satu warna. Satu warna ini adalah bohlam ya cuma bisa satu warna aja, low beam dan high beam ya warnanya putih. Nah, ini low beamnya, ini high beamnya. Bohlam ini paling terang di satu warna karena bohlam ini bisa 53 watt real. Bohlam ini tidak ngedrop. Ya, bohlam ini real 53 watt dan tidak ngedrop. Satu warna 6000 Kelvin. Bohlam ini, bohlam terbaru yang kita punya ini juga terbaru. Jadi kita tawarkan terbaru ini di bulan Ramadan ya. Saya harap nanti habis Lebaran kita penjualannya dititik beratkan di sini gitu ya. Nah, ini adalah bohlam 3 warna. Bohlam ini paling terang ya di kelas 3 warna. Nah, kita demokan bagaimana sih dia 3 warnanya. Nah, ini kita coba nyalakan. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya ya. Nah, ini bisa warna putih. Anda matikan, nyalakan lagi dia bisa berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Ya. Jadi bisa berubah warna putih, putih kuning, kuning di lampu dekatnya. Kalau lampu jauhnya tetap warna putih. Ini lampu jauh. Ya, ini lampu dekat. Lampu dekat putih, lampu dekatnya putih kuning, lampu dekatnya kuning. Lampu jauhnya warna putih. Nah, kalau bohlam ini satu warna, lampu dekat atau lampu jauh ya warna putih aja. Nah, ini putih lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya juga putih. Ya. Jadi bohlam ini mempunyai masing-masing keunggulan. Bohlam ini menghasilkan watt 53, paling terang. Ya, paling terang. Bohlam ini
Ya, kita lanjut. Udah sampai mana tuh yang telepon? Ada yang telepon adalah nawarin properti ya. Kadang-kadang makanya kalau nggak diangkat, kalau diangkat nawarin properti. Oke, udah sampai mana tuh? Saya lupa. Jadi bohlam ini bohlam yang terbaik di kelasnya ya. Bohlam ini 53 watt, bohlam ini 30 watt. Bohlam ini 30 watt dan kita berbicara real ya. Kita berbicara real. Jadi kita tidak berbicara yang tidak real karena banyak di online jualan tidak real. Tidak realnya dalam arti wattnya digede-gedein gitu ya. Kenapa sih mereka menjual watt yang digede-gedein? Kenapa nggak jujur aja? Satu, mereka nggak mengerti apa yang mereka jual. Mereka tidak mempunyai alat ukur. Mereka tidak mempunyai istilahnya basic teknik penjualan di lampu LED. Mereka hanya copy paste. Mereka tidak tahu apa yang dia jual. Kebanyakan seperti itu. Ya, jadi kita juga tidak bisa bilang dia nggak mengerti. Kenapa? Karena dia ya cuma copy paste aja. Dia cuma tahu. Kadang-kadang cuma dropshipper, ya reseller segala macam. Nah, kalau Anda beli di saya adalah Anda langsung berhubungan dengan saya sendiri, Jungki Wenas gitu ya. Makanya saya membuat dus Jungki Wenas juragan lampu ya, seperti itu. Jadi ya ini produk dari kita. Wah, mana mungkin sih si Jungki bisa bikin merek atau bisa bikin lampu. Sekarang begini, kita bilang ya, Anda tahu nggak mobil Toyota atau mobil Daihatsu? Itu mobilnya Avanza misalnya Toyota. Itu kan dalamnya bukan buatan Toyota semua. Contohnya bannya dari Bridgestone atau bannya dari Dunlop. Akinya dari GS atau Yuasa. Itu kan bukan buatan Toyota juga. Businya pakai NGK. Itu juga kan bukan buatan Toyota. Klaksonnya pakai Denso. Apa itu buatan Toyota? Bukan. Ya, kacanya buatan Mulyagla, kaca depan atau kaca samping buatan Mulia Glass itu juga bukan buatan Toyota. Bener nggak? Toyota mungkin hanya mendesain atau membuat rangka atau hanya membuat bodi. Nah sama, ada orang bilang mana mungkin si Jungki Wenas bisa bikin. Memang ini bukan saya yang bikin, tetapi saya mengkalibrasi, saya men-setting supaya saya siap jual untuk menawarkan kepada Anda. Makanya kita kasih merek adalah Jungki Wenas. Di sini ada logonya JL, juragan lampu artinya. Dan di sini ada stiker garansi dari kita. JL juga. Dan di sini sudah kita emboss Jungki Wenas. Jadi ini benar-benar sudah saya kalibrasi dari kita. Nah, ada logonya tertulis Jungki Wenas. Nama saya sudah diukir di sini. Ya, dan di sini juga ada segelnya, JL. Jadi ini produk adalah produk saya, ya, Jungki Wenas punya. Siapa itu Jungki Wenas? Ya saya sendiri nih di depan Anda yang sedang ngomong ini Jungki Wenas. Ya, seperti itu. Namanya aneh ya, saya tidak tahu karena diberikan oleh orang tua seperti itu ya nama saya taruh di sini. Itu aja intinya. Ya. Jadi jangan sampai ada orang bilang, mana mungkin si Jungki Wenas bisa bikin lampu LED. Ya, kita berbicara seperti Toyota, Daihatsu. Ada mobil Avanza atau ada mobil Xenia. Mobil tersebut kan bukan cuma Toyota yang bikin atau cuma bukan Daihatsu yang bikin, tetapi ada komponen-komponen lain seperti saya ngomong, shocknya pakai Kayaba. Apakah Toyota bikin? Tidak. Bannya dari Bridgestone, apakah Toyota bikin ban? Tidak. Busi NGK, apakah busi si Toyota bikin? Tidak. Filter olinya dari Denso. Denso apakah Toyota bikin? Tidak. Jadi semua dirakit oleh Toyota, jadilah sebuah mobil. Nah ini memang dirakit oleh pabrikan LED, sudah dirakit adalah kita tinggal setting kalibrasi supaya cocok untuk market di Indonesia. Karena kenapa? Banyak orang menjual LED atau banyak orang membeli LED nggak paham untuk setir kiri atau setir kanan. Itu satu hal. Kedua adalah cocok tidak di mobil dia. Karena desain tiap-tiap reflektor tiap-tiap mobil itu berbeda. Makanya kita harus mencocokkan, makanya ada yang namanya setting dan kalibrasi. Anda beli di saya akan setting dan kalibrasi saya maksimalkan untuk mobil apa. Contohnya Anda beli untuk Avanza ya, saya akan kalibrasi untuk Avanza. Anda beli untuk Innova ya akan kita kalibrasi untuk Innova seperti itu. Ya, jadi Anda beli bukannya seperti beli jadi tinggal pasang bukan, tetapi kita lebih ke mobilnya untuk mobil apa ya, seperti itu. Syarat bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus gede. Nah, kita harus membandingkan watt dan luxnya ini terhadap halogen. Jadi kalau ada orang yang menjual LED, dia bilang LED dia bisa 50.000 lumen, bisa 60.000 lumen, bisa berapa ratus ribu lumen pun dia juga asal bisa ngomong juga bisa. Saya juga bisa ngomong ini 500.000 lumen, ini 20
atau ini 2 juta lumen, saya juga bisa ngomong begitu. Tetapi masalahnya Anda percaya atau tidak. Kalau Anda percaya, berarti Anda orang yang gampang dibohongin. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Tetapi kalau Anda tidak percaya, ya Anda benar ada di video ini. Ya, Anda follow video saya, Anda follow YouTube channel saya. Jadi, lumen itu jujur terus terang saya tidak bisa mengukur. Ya, semua juga tidak bisa mengukur. Kalau asal nulis atau asal ngomong mungkin bisa. Tetapi kalau ngukur tidak bisa, ya. Kenapa saya bilang tidak bisa? Tolong dibuktikan coba yang menjual LED 50.000 lumen. Ya, tidak ada yang bisa membuktikan. Nah, oke. Nah, bagaimana caranya supaya Anda tahu ini terangnya seberapa? Nah, kita uji. Bohlam ini halogen, ya. Halogen ini 55 watt. Ini adalah bohlam standar mobil Anda merek Philips atau Osram. Bohlam ini 55 watt akan kita ukur menggunakan luxmeter itu adalah 1000 lux. Ya. Itu adalah 1000 lux. Nah, metode pengukuran 1000 lux ini bisa mempengaruhi besar kecilnya. Kenapa? Karena dia ada bantuan payung dan tidak ada. Jadi kalau kita mengukur ke arahnya begini mungkin bisa terbaca 1000. Tetapi kalau begini dia akan mendapatkan bantuan. Jadi rata-ratanya kira-kira 1000 lux. Kenapa saya bilang rata-rata? Karena kita penjumlahan. Saya seperti kuliah di teknik, waktu ada praktikum, pastikan merata-rata. Jadi percobaan pertama hasilnya berapa, percobaan kedua hasilnya berapa, dijumlahkan, dibagi, itu namanya rata-rata. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, metode itu kita pakai di sini. Jadi kita anggap kita sedang praktikum. Ya. Nah, kita akan mengukur, saya sudah biasa mengukur ini kira-kira adalah 1000 lux. Ya. Outputnya adalah 1000 lux kira-kira, ya, dan di 55 watt. Jadi sudah merupakan patokan kita gitu loh. Nah, ini 1300. Jadi kalau ini diukur dari samping, ya. Kita anggap dia 1300 di 59 karena biasanya di 55 saya malas mengejas wattmeter saya lagi. Jadi kita anggaplah dia 1300 saja, ya. Kita ukur di sini dengan jarak ukur yang sama, jadi kita anggap dia 1300 deh. Ya. Kita mau anggap dia 1500 pun tidak masalah. Intinya pokoknya halogen ini kita anggap 1300 gitu aja. Kita mau menganggap dia lebih besar 1500 pun tidak masalah. Ya, kita lanjut setelah ada telepon dan habis masang mobil customer datang. Kalau halogen standar itu tadi kita ukur adalah 1300 lux ya, kita anggap. Karena kenapa? Biasa saya dengan patokan 1000 lux. Kan saya sudah bilang, kita berpatokan pada watt 55. Dan kalau H4 itu ada bantuan mangkok. Jadi kalau kita ukur pasti dia akan lebih gede gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung 1300 atau mau 1500 pun tidak masalah, adalah kita hanya sebagai perbandingan ya. Dan tadi wattmeter itu menghasilkan 59, jadi sekitar 60 watt. Jadi besar ya. Sedangkan kalau standar kan 55 watt saja untuk low beam. Ya. Nah, kita akan mengukur kalau di LED 3 warna ini berapa. Anda langsung aja fokus ke sini membaca, karena handphone saya juga, kamera saya sedang dicas, jadi kita tidak bisa banyak geser-geser, tapi Anda langsung baca saja. Nah, ini kita nyalakan dan hasil outputnya 3000 berapa tuh? Kita cari nilai maksimumnya ya, kita dengan diputar. 3800 sekian ya. Ya, 3800 lebih lah. Ini udah naik 200 lux dibandingkan yang versi yang biru ya. Kelihatan nggak tuh? Fokus nggak? Saya nggak tahu. 3900 luxnya ya. Kita di sini tidak untuk bermain curang, untuk membohongi Anda. Malu saya kalau bohongin Anda. Intinya adalah ini untuk mengedukasi dan sebagai patokan saya. Ini adalah versi terbaru dari bohlam JL3 yang kita kasih nama adalah Jungki Wenas. Tadi saya sudah memberikan di sini ada embossnya. Jadi bohlam ini lebih terang sedikit memang, tidak banyak dibandingkan yang versi lama. Ya, versi lama adalah warna biru dengan pantat silver. Versi sebelumnya lagi adalah full biru. Ada kabel pendek, ada kabel panjang. Ya, jadi versi itu banyak sekali. Upgrade terakhir all new adalah tipe ini watt merah silver. Ya, double copper PCB. Ya, lebih terang, jadi 3900 lux.
Tadi cuma 1300 halogen. Jadi kita bilang berapa kalinya tuh? 3 kalinya lah ya, lebih terang. Nah, sekarang kita mengukur yang ini. Ini adalah 55 watt dan ini adalah 30 watt ya. Nah, kita akan tunjukkan Anda fokus saja ke sini angkanya. Jadi kita bukan buat bermain curang tetapi untuk memberitahu bahwa berapa sih kekuatannya gitu loh. Nah, ini kita sudah nyalakan dan kita akan mengukur. Nah, ini mencapai berapa tuh? 7 ribuan ya. Kita cari nilai maksimumnya. Ya, 7.500, 7.600 lux. Jadi bohlam ini bisa berapa kalinya tuh kalau 1.300? Agak sulit yang ngitungnya ya. 1.300 ini 7.500 itu berapa kalinya ya? Kalau halogen 1.000, kalau ini 7.000 berarti kan 7 kalinya. Kalau 1.300 ya Anda hitung sendiri lah. Setidaknya ini 5 sampai 6 kalinya lebih terang. Kalau ini sekitar 3 kalinya lah. Ya, jadi Anda bisa membandingkan sendiri ya. Jadi kita bukan buat bermain curang. Kalau saya bilang terang ya saya bilang terang. Kalau saya bilang tidak terang ya tidak terang. Karena saya juga kalau beli barang nggak mau dibohongin orang. Intinya seperti itu. Karena saya hobi. Ya, saya juga bukan pedagang murni. Kalau pedagang murni, barang jelek atau bagus, pokoknya gua harus laku. Barang jelek juga harus laku. Barang bagus juga harus laku. Kalau hobi, bagus doang yang kita mau jual. Kalau nggak bagus, saya nggak mau jual. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi bohlam ini bisa 3 kali lebih terang daripada halogen. Bohlam ini bisa ya 6 kali lah lebih terang. Nah, keunggulan lain bohlam ini bisa 3 warna. Ya, jadi kalau bohlam ini bisa 3 warna, bohlam ini satu warna putih doang. Nah, warna putih ini pada saat kalau tidak hujan atau jalanan biasa, bohlam ini akan sangat kinclong. Akan sangat terang. Anda jalan tol, ini akan sangat terang. Anda jalan di tol malam di Trans Jawa, ini akan sangat terang. Ya, kalau Anda jalan di jalanan gelap, ini akan sangat terang. Tetapi jika ada hujan, ada kabut, habis hujan, jalanan basah, ini akan payah. Ya, akan payah jika dibandingkan ini. Anda bisa mengganti modenya ini. Awalnya warnanya putih, Anda bisa ganti warna menjadi putih kuning. Anda bisa mengganti warna menjadi kuning. Jadi ini lebih unggul untuk segala cuaca. Kalau ini lebih unggul di jalanan kering, seperti itu. Ya, jadi bohlam ini adalah bohlam jagoan atau bohlam yang istilahnya yang nantinya akan kita lebih tawarkan ya, karena bohlam ini masing-masing mempunyai kelebihan yang sangat-sangat. Yang pertama adalah bohlam paling terang di kelasnya. Ini kelas 3 warna, ini di kelas 1 warna ya. Tadi kita sudah lihat watt dan luxnya. Luxnya lah, saya tidak mau ngomong soal lumen karena saya tidak mempunyai alat ukur lumennya ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, bro. Saya sudah coba ya, saya berani ngomong, saya berani coba. Ya, bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini real 30 watt ya 30 watt, tidak ngedrop. Ya. Bohlam ini 53 watt. Bohlam ini juga tidak ngedrop. Tetapi bohlam ini ada hubungan dengan suhu. Jadi suhu, maksudnya suhu itu ada temperatur. Jadi kalau ruangan mesin Anda panas, dia akan turun wattnya ke 42. Tetapi suhu temperatur ruangan mesin Anda sudah dingin, dia akan naik lagi kembali ke 53. Jadi bohlam ini adalah variabel naik turun. Dia akan menurunkan wattnya jika suhu ruangan mesin panas. Contohnya Anda macet, suhu ruangan mesin kan panas. Nah, dia akan wattnya turun ke 42. Tetapi kalau Anda sudah jalan lagi mobilnya, kan ketiup angin tuh ruangan mesin dingin dan dia wattnya akan naik ke 53. Jadi LED ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop, udah turun nggak bakal naik lagi. Tapi kalau ini variabel, naik turun bergantung dengan suhu. Ya, LED ini keunggulannya seperti itu. Nah, kalau LED ini 30 watt manteng. Karena di rentang 30 watt itu masih boleh dibilang masih aman. Tetapi kalau main di 50 watt panas itu lifetime dari chipnya akan berkurang, makanya dia menurunkan wattnya. Ya, jadi bohlam ini dua-duanya tidak ngedrop. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah adjustable. Kalau Anda beli bohlam yang tidak adjustable, Anda rugi. Kenapa sih perlu adjustable? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Jadi bohlam ini bisa adjustable. Bohlam-bohlam ini bisa adjustable, ya.
Tujuannya apa? Supaya ya itu menggeser bayangan gelap, ya, membentuk cut off, memfokuskan sinar, ya. Nah, LED yang bagus adalah tanpa bayangan gelap. Nah, kita akan tunjukkan LED ini, ya. LED ini bukan salah satu sih, LED yang paling terbaik untuk tipe double heat Cooper pipe LED H4 tanpa bayangan gelap. Ya, kita tunjukkan. LED ini tanpa bayangan gelap, ya. Kita akan tunjukkan nih. Nah, ini LED nggak ada bayangan gelap bro sama sekali itu. Anda lihat. Kalau LED yang ada bayangan gelap, di sini akan hitam, batang begini. Ya, nah seperti tangan saya di sini. Nah ini ada bayangan gelap hitam. LED ini nggak ada bayangan gelap bro. Ya, LED ini nggak ada bayangan gelap. Jadi LED ini saya bilang sama seperti LED sorotan atas bawah fokusnya. Jadi akan padat dan lebar. Kalau Anda memakai LED sorotan atas bawah saja, dia akan padat saja, tapi kurang begitu lebar. Tetapi kalau Anda pakai LED ini, tanpa bayangan gelap, berarti dia akan padat dan dia akan lebar. Makanya saya merekomendasikan Anda beli tipe itu. Ya. Dibandingkan Anda beli DHP tipe lain yang bayangan gelapnya besar, dia ngedrop, ya. Nah, LED ini memang memiliki bayangan gelap tuh. Tetapi karena dia adjustable, kita bisa menggeser bayangan gelap, jadi bayangan gelapnya tidak di pusat reflektor, ya. Jadi ini memang LED bayangan gelapnya gede. Ini di mode putih kuningnya. Nah, ini di mode kuningnya, ya. Bayangan gelap LED ini memang gede, tetapi karena dia adjustable, kita bisa menggeser bayangan gelapnya. Jadi kita bisa geser tuh bayangan gelapnya. Jadi tidak difokus di tengah, ya, karena miring naruhnya, ya, seperti itu. Syarat selanjutnya adalah bolam ini tidak boleh storing. Bolam bagus itu tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing, bolam ini juga tidak storing. Ya, tidak storing itu adalah tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor mobil Anda. Ya. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Pendinginan dari LED ini teknologinya double Cooper. PCB, ada heatsink dan ada kipas. Bolam yang versi ini adalah bolam yang sudah di versi upgrade. All new upgrade. Apa yang di-upgrade? Kipas. Lebih cepat, silent, bahan body material untuk pendinginan. Jadi body material untuk pendinginan itu penting ya. Karena satu badan ini adalah untuk pendinginan. Karena LED itu adalah musuhnya panas. Jadi panas itu dia butuh dilepas. Nah, bagaimana cara melepas panas secara cepat ya? Tentu dari bodinya. Jadi body ini ternyata ya ada aluminium, ada campuran aluminium, ada campuran bauksit, ada campuran nikel. Nah, komposisi itu menyebabkan jadi bahan tersebut mempunyai koefisien lepas panas itu berapa. Nah, yang ini adalah LED all new, jadi belum ada perbandingan yang lamanya. Jadi ya begini aja kita bahas. Nah, kalau ini yang dengan versi yang lama, versi yang biru, ini lebih cepat melepas panas karena dari bodinya ini, bahan pembuatnya ini berbeda dengan yang lama. Ya, jadi dari teknologi pendinginan untuk heatsinknya ini lebih bagus dan kipasnya juga sudah upgrade seperti itu. Ya, jadi keluarlah versi all new dengan red silver. Ya, dengan merek adalah Junkee Wenas. Sekali lagi mereknya apa? Junkee Wenas juragan lampu. Nah, kalau Anda mau beli LED ini Anda bisa WhatsApp saya 089826938838. Anda bisa beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Silakan nanti saya kasih linknya. Dan jangan lupa buat Anda yang sudah beli, kirimkan foto depan mobilnya supaya saya bisa kalibrasi untuk mobil Anda lebih maksimal hasilnya. Ya, jadi ini 3 warna, ini 1 warna. Pemasangan juga PNP ya untuk tiap-tiap mobil. Bolam ini juga nggak ribet pemasangannya. Ini tanpa driverless, tinggal colok soket saja. Ini juga driverless tanpa driver, jadi tinggal colok soket. Ya, bolam ini bolam-bolam terbaik yang saya punya, yang akan saya tawarkan ke yang membutuhkan lampu terang ya. Salah satunya adalah tipe ini. Ini adalah JL55 ya. Ini adalah sebenarnya sih JL3, tetapi banyak yang menirukan atau mengikuti penjualan saya JL3 padahal itu bukan produk saya ya. Makanya kita ganti aja lah namanya. Junkee Wenas ya. Makanya kita di sini kita kasih emboss Junkee Wenas. Jadi
Tidak bisa yang namanya tiru-meniru lagi gitu ya. Jungki Wenas adalah nama saya sendiri ya, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Oke. Ini untuk tipe H4 ya. Nanti di kesempatan kemudian kita akan membahas mengenai tipe untuk fog lamp ya. Oke, ini bolam satu warna 6000 Kelvin, ini bolam 3 warna 4300, 6000 dan 3000. Mana yang cocok untuk mobil Anda ya sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini bolam harganya lebih mahal dibandingkan tipe ini. Saya tidak menyebutkan harga di sini karena harga berubah-ubah. Nanti tergantung di online shop harganya berapa, nanti ya Anda bisa cek di sana. Saya tidak menyebutkan harga di sini kenapa? Karena nanti videonya sudah lahir, ada penurunan harga atau ada kenaikan harga segala macam agak sulit. Makanya lebih baik Anda silakan WhatsApp saya ya. Mana yang perlu atau mana yang bagus untuk mobil Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Anda untuk segala cuaca terang, saya rekomendasi tipe ini. Ya, kalau ini adalah untuk mata-mata anak muda. Ya, kalau Anda jujur, saya bukan yang ngeledekin Anda atau bagaimana. Kita sudah berumur, mata suka kabur gitu ya. Nah, lebih cocok 3 warna ini. Karena kenapa? Kadang-kadang mata tua tidak cocok dengan warna putih. Nah, Anda bisa pakai warna putih kuningnya. Nah, di mode 4300. Nah, Anda bisa juga pakai di warna kuningnya di 3000 Kelvin. Biasanya mata-mata orang tua lebih awas ke arah warna seperti itu. Jadi biasanya kalau warna putih itu dibeli oleh anak-anak muda, ya. Mata-mata yang masih muda, mata-mata yang masih inilah gitu ya. Tapi kalau mau yang segala cuaca, saya rekomendasi tipe ini, ya. Bukan berarti ini jelek, bukan berarti ini jelek, tetapi digunakan untuk masing-masing tujuan ya, seperti itu. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.